Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabitu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammad dan nabi wa rasulah wa bi zikri wa warzuqni fahma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bisa ketemu lagi di acara ngopi malam. Ngopi malam. Jadi kalau selama ini acaranya adalah ngopi pagi, jadi beberapa pertemuan terakhir kita ngopinya malam-malam ya. Nah, di sana, tapi di sini masih terang benderang karena ini baru waktu sholat asar teman-teman semua ya. Nah, alhamdulillah di kajian ngopi malam kita malam hari ini, insya Allah Abi, saya akan membahas sedikit tentang kekuatan dari doa atau bahasa ininya the power of doa. Ya. Jadi masya Allah. Jadi kemarin pada saat hajian di Mekah, kami membuka link untuk teman-teman bisa menitipkan doa. Dan ternyata Masya Allah yang menitipkan kurang lebih hampir sekitar 600-an lebih doa. 600 orang menitipkan doa. Nah mungkin di sini ada juga teman-teman yang menitipkan doa. Mohon maaf mungkin nggak bisa saya kirim rekamannya satu persatu, tapi insya Allah Alhamdulillah semuanya sudah dibacakan dan semuanya sudah dipanjatkan di tempat-tempat di waktu-waktu mustajabah. Jadi nyicil. Habis nyicil doa sehari kadang 5, kadang 10 gitu ya, kadang 20 gitu. Terakhir itu nyicil sehari 50. Insya Allah. Ya. Nah, dan semoga Allah kabulkan. Dan Masya Allah luar biasanya apa? Hampir setiap hari ada yang menyampaikan, Masya Allah Coach, doanya kayaknya Coach Ridwan belum pulang, tapi doanya sudah mulai diijabah gitu ya. Kemarin di Jogja ada yang cerita gitu ya, alhamdulillah doanya minta dikasih tim terbaik gitu ya. Ternyata skenario Allah luar biasa, sudah mulai punya tim terbaik. Kemarin juga ada teman juga di Solo cerita, ya Allah Coach ini Coach Ridwan belum pulang, selesai didoakan, sudah ada yang telepon, sudah ada yang ini, macam-macam ceritanya. Jadi memang saya sangat yakin betul dengan the power of doa. Nah, jadi the power of doa ini nanti kita akan membahas sedikit di kajian kita di malam hari ini. Ya, sebagai seorang Muslim, umat Islam, kita patut atau perlu untuk sangat bersyukur. Kenapa? Karena Allah bekali kita satu kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau saya bilang satu kekuatan, ya, satu senjata yang sangat canggih. Bahkan senjata ini lebih canggih daripada senjata tercanggih di dunia. Jadi kalau ada yang bilang senjata tercanggih di dunia apa? Nah ini kan lagi Indonesia lagi rame ada film apa sih namanya ya di bioskop tuh lagi ini tentang bom nuklir ya. Ya pokoknya itu saya nggak tahu. Ya, kalau ada cerita bahwa negara terhebat yang punya nuklir paling banyak, belum tentu. Kenapa? Karena nuklir punya batasan untuk menembus langit. Ya, dia diterbangkan mungkin hanya antar benua, tapi belum tentu dia bisa sampai ke langit ketujuh. Tapi umat Islam itu diberi kekuatan satu senjata yang paling canggih, paling hebat. Apa kekuatan umat Islam yang paling canggih dan paling hebat itu? Nah, kekuatan yang paling canggih dan paling hebat itu adalah doa. Nah, ini benar. Oppenheimer ya. Oh iya, Oppenheimer. Terima kasih. Udah diingatin. Nah, jadi kekuatan yang paling canggih dan paling dahsyat itu adalah doa. Kenapa? Karena doa itu bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Doa bahkan bisa mengubah ya apa yang akan terjadi yang akan datang. Doa bisa membuat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kenapa? Kalau doa itu dijabah, maka doa itu bisa tembus sampai ke langit yang bahkan tidak mampu untuk dilakukan oleh senjata tercanggih di dunia sekalipun ya. Jadi Masya Allah saya sangat yakin sekali dengan the power of doa. Beberapa waktu lalu saya pernah berjanji cerita sedikit ya tentang doa ini. Banyak yang cerita ke saya, Coach kok bisa berangkat tahun ini bareng sama keluarga, puas lagi di sana 40 hari gitu. Masya Allah saya lagi menikmati. Jadi teman-teman yang tanya, Coach kapan pulang? Jangan tanya pulang. Kenapa? Karena lagi betah-betahnya, lagi senang-senangnya di sini bisa ngajakin kedua orang tua, ya, ngajakin pasangan. Ini nikmat rezeki yang begitu luar biasa. Dan semoga teman-teman semua sama Allah diberikan rezeki untuk bisa berangkat ke sini bareng dengan keluarga, bareng dengan orang tua. Saya pernah nulis ya, berbeda rasanya antara memberangkatkan itu mungkin ya, ibaratnya membelikan tiket untuk kedua orang tua untuk bisa berangkat dengan benar-benar mendampingi atau membersamai, ya. Kalau benar-benar membersamai itu ya artinya kalau membersamai itu artinya kita bareng-bareng, benar-benar bareng gitu. Kita ikut membersamai di sini dan itulah yang luar biasa. Nah, maka teman-teman semua ya, saya merasakan begitu luar biasa. Nah, dari mana itu bisa terjadi? Saya merasa bahwa itu adalah the power of doa. Karena apa? Karena doanya orang tua, doanya ibu saya gitu ya, akhirnya mungkin bisa memberangkatkan kita kemari. Semuanya tentu karena Allah gitu ya. Tapi salah satu yang menjadi wasilahnya bisa jadi doa. Nah, maka ada namanya 3 dimensi doa.
Ya, tadi yang kita bahas ada apa? Ada 3 dimensi doa. Apa aja 3 dimensi doa itu? Dimensi yang pertama adalah Allah menyebutkan kita di Al-Quran sendiri bahwa mintalah maka akan aku beri. Artinya apa? Kita diminta untuk berdoa. Ya, minta sama Allah. Nah, dan doa itu pasti akan dikabulkan. Dikabulkannya tentu ada tiga waktu. Bisa dikabulkan segera. Bisa dikabulkannya mungkin nanti, ya nggak sekarang, pada waktu yang terbaik. Bahkan mungkin bisa jadi dikabulkannya nggak di dunia, tapi dikabulkannya di akhirat. Kemarin Masya Allah ada kajian menarik banget, ada kajian bagus banget di sini, yang kajiannya membahas bahwa seluruh para nabi itu diberi kesempatan sama Allah untuk memanjatkan doanya, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi itu semua dikabulkan. Dan ternyata Masya Allah, para nabi dan rasul banyak sekali yang meminta doa dan doanya itu untuk di dunia. Maksudnya untuk di dunia itu maksudnya untuk orang lain, untuk para umat, untuk apa namanya umatnya, tapi di dunia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya disimpan. Ketika diminta untuk berdoa, doanya disimpan, nanti saja doanya akan dipanjatkan pada saat di akhirat agar menjadi syafaat untuk umatnya, untuk masuk kita semua. Masya Allah, luar biasa ya. Merinding saya kalau dengar cerita ini. Kenapa? Karena sedang di masjidnya Rasulullah, kemudian juga jadi raudhah, sowan langsung sama Rasulullah. Masya Allah rasanya, udah nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Antum kesini deh baru bisa ngerasain kayak mana rasanya gitu ya. Bertemu, datang, ziarah ke makam ya, ke Rasulullah yang beliau sangat mencintai kita semua. Nah, maka teman-teman semua, insya Allah luar biasa. Jadi ada 3 dimensi doa. Doa yang pertama apa? Doa dimensi yang pertama adalah kita berdoa. Nah, berdoa itu kita meminta, kita sendiri yang meminta, kita sendiri yang minta kepada Allah. Nah, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, maka dalam konteks yang pertama, dalam konteks berdoa, ada kenapa banyak orang yang kadang berdoa tapi kok merasa doanya nggak dikabulkan gitu. Banyak orang kadang berdoa tapi kok ngerasa doanya kok kayaknya nggak terijabah gitu. Nah, saya sering merasa bahwa doa-doa kita kalau kita pengen dijabah ada namanya adab. Ada adab-adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa yang pertama adalah yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Banyak orang berdoa tapi dia sendiri nggak yakin. Aduh, saya kalau baca 600 doa kemarin itu ada haru, ada sedihnya, ada bahagianya, ada ketawanya juga gitu kan ya. Doanya macam-macam aneh-aneh gitu dan juga lucu-lucu sebagian. Jadi menarik banget gitu bacain doanya. Tapi ya ini kan karena rahasia ya, jadi nggak akan saya buka rahasia doa-doa aja dari teman-teman 600 kemarin itu apa aja ya. Tapi semoga Allah ijabah semuanya ya. Nah, pertanyaannya, Anda yakin nggak dengan doa yang dititipkan? Pertanyaannya, Anda yakin nggak doa yang dengan dituliskan? Ya, misalnya minta A, B, C, D gitu. Nah, itu kita yakin nggak? Nah, maka insya Allah kalau doa itu kita benar-benar yakin, maka itu yang pertama yang bisa membuat doa itu dikabulkan. Nah, banyak dari kita kadang-kadang kita membatalkan doa kita sendiri dengan apa? Dengan tidak yakin. Kita berdoa, tapi setelah selesai doa kita ngerasa, tapi apa mungkin ya sama Allah dikabulkan. Nah, ketika kita bilang kayak gitu, itu dari yang pertama, adabnya saja itu sudah nggak dapat. Jadi akhirnya apa? Seringkali akhirnya tidak terijabah. Saya kemarin tahun lalu waktu Oktober ngajakin kedua orang tua saya di depan Ka'bah kami berdoa, ya Allah undanglah kami lagi tahun ini berhaji. Selesai doa, ibu saya bilang sama bapak saya, yakin tahun depan mau berangkat haji. Kita doa di sini dan kita yakini dan benar-benar kita yakini dalam hati bahwa nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dan ternyata Masya Allah tahun ini kami bisa berangkat berempat kita. Nah jadi ini salah satu doa yang diijabah sama Allah. Nah maka yakin dan jangan dibatalkan dengan tidak itu. Nah adab yang kedua dalam berdoa, cari waktu dan tempat yang terbaik. Nah waktu terbaik itu kayak sekarang, kenapa dibuatnya ngopi malam? Karena di sini waktunya ba'da asar menjelang maghrib dan ini adalah waktu yang mustajab. Kedua, saya lagi safar. Ketiga, ini adalah tempat yang tempatnya, Umi nih. Abi di sebelah mana? Abi pas di depannya, ini apa ini? Dar Al Taqwa, di depannya pintu 338. Jadi kalau di depannya ada tulisannya pintu 338, pas di sebelahnya pintu 338. Oke, ya. Ada Umi lagi nyariin. Kita lanjutin ya. Nah, tadi sampai mana? Jadi yang pertama adalah satu waktunya. Salah satu waktu yang mustajabah sepertiga malam dan yang kedua pada asar kayak gini ya. Di antara azan dan qomat. Ini pas banget waktunya pada asar. Kedua waktu safar, saya juga lagi safar ya. Yang ketiga adalah di tempat-tempat mustajabah ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan hari ini saya sedang ada di Masjid Nabawi. Wah, Masya Allah. Jadi lengkap tuh kan ya? Lengkap. Waktunya, tempatnya gitu ya, kondisinya. Nah, maka teman-teman bagi yang pengen berdoa, saya persilahkan di doanya di panjatkan masing-masing.
pas di depan Masjid Nabawi. Anggap Anda sedang ada di sini. Anda lihat layarnya, Anda rasakan seandainya saat ini Anda sedang berada di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi, di masjidnya Rasulullah, dan semoga Rasulullah menjadi orang dalam kita yang akan menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Silahkan saya beri waktu kurang lebih sekitar 3 menit untuk memanjatkan doa-doa. Baik, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan seluruh hajat doa yang sudah teman-teman panjatkan. Semoga Allah undang teman-teman semua untuk bisa berumrah dan berhaji segera. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, berdoa. Dimensi doa yang kedua adalah mendoakan. Kenapa mendoakan? Karena bisa jadi tubuh kita ini banyak dosa, sehingga doa-doa kita tidak sampai ke langit. Sekali kita makan sesuatu yang haram, gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan menjadi seperti tabir, penghalang, sehingga doa-doa itu tidak sampai. Kayak kita HP, kita berada di tempat yang blank spot, sehingga apa? Sehingga doa-doa kita tidak terijabah. Atau mungkin kita kayak ibaratnya pakai HP itu, kalau di blank spot itu di sekitar rumah kita itu ada orang yang berzina maksiat, maka mungkin radius 40 rumah itu doa-doa aja akan tidak ada tabirnya. Nah, maka ketika mungkin mulut kita, lisan kita doanya tidak terdengar sampai ke langit, maka apa? Doakan orang lain. Bisa jadi orang yang kita doakan itu adalah orang yang baik, orang yang disukai sama Allah, dicintai sama Allah. Sehingga apa? Ketika kita mendoakannya, Allah ijabah. Nah, maka doakan orang-orang lain. Nah, kenapa kita harus mendoakan orang lain? Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, baik ataupun buruk, maka malaikat akan mengaminkan. Begitu juga untuk kita. Jadi kenapa Pak kemarin saya ketika ditanya sama teman-teman gitu, kok Coach Ridwan mau sih doain sampai 600 orang, saya aja 50 udah capek banget gitu. Ya saya bilang, karena apa? Karena mendoakan itu bagian dari ibadah. Yang pertama, kebaikan, dan dia menjadi wasilah buat teman-teman yang belum bisa berangkat. Jadi paling nggak saya 40 hari di sini itu jadi manfaat juga buat teman-teman yang ada di Indonesia yang belum bisa berkesempatan datang ke sini. Tapi yang terpenting bagi saya adalah dari doa-doa yang dipanjatkan, semoga malaikat mengaminkan juga, begitu juga untuk kami, gitu ya, dijaga keluarganya, rezekinya, dan semuanya. Nah, maka mendoakan. Saya yakin dari antara 600 orang itu pasti ada orang-orang baik, pasti ada wali di situ, ada orang-orang yang dicintai sama Allah, gitu. Dan semoga doa itu juga terkabul untuk kami juga sekeluarga. Ya, jadi apa? Jadi yang kedua mendoakan. Dan yang ketiga ada dimensi yang ketiga. Dimensi doa yang ketiga adalah minta didoakan. Jadi yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua mendoakan. Dan yang ketiga apa? Minta didoakan. Maka saya sering nitip doa ke orang-orang yang sedang umroh, sedang berhaji, orang-orang yang baik, guru-guru, orang alim, ulama. Saya sering minta didoakan. Kenapa? Karena minta didoakan bisa jadi lisan mereka jauh lebih mustajabah, lebih didengar sama Allah gitu. Kadang kalau kita mungkin masih belum. Nah, maka yang ketiga adalah minta didoakan. Nah, ini 3 dimensi doa. Jadi ada apa? Jadi yang pertama berdoa, yang kedua mendoakan, yang ketiga adalah minta didoakan. Nah, teman-teman semua, insya Allah Abi, kami, saya dan Umi. Nah, ini di belakang ada Umi. Itu. Saya dan Umi mendoakan teman-teman semua, semoga kebaikan dan seluruh hajatnya dikabulkan sama Allah. Semoga Allah undang teman-teman semua, dan semoga yang bermasalah hari ini Allah mudahkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang berbaik tetangganya mungkin masih bermasalah, Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadikan sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Pokoknya semoga seluruh hajatnya teman-teman semuanya terkabul semua. Dan dari teman-teman divisi kementerian kemarin ada yang nitip gitu ya. Jadi event nitip, coach, teman-teman diajakin dong ke Ganas gitu. Nah, insya Allah ya teman-teman semua, nanti kita kan ada acara Ganas ya. Saya akan cerita khusus tentang perjalanan haji yang luar biasa ya. Nah, nanti insya Allah saya ceritakan waktu di acara Ganas nanti. Bagaimana kita benar-benar bisa merasakan suatu miracle atau keajaiban. Nah, nanti saya akan ceritakan di sana. Ya. Suatu perjalanan journey yang merubah kehidupan. Jadi nanti teman-teman yang belum daftar, yuk segera daftar Ganas ya. Kalau ada kendala, ngomong sama panitia ya. Siapa tahu nanti ada solusinya. Dan saya berdoa dari sini, semoga yang datang Ganas adalah orang-orang yang Allah pilih, akan diberi hidayah, akan diberi pertolongan, dan akan dirubah hidupnya. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang pengen berangkat ke sini, ya, Masya Allah. Ini ada teman-teman dari divisi ekonomi nggak? Kayaknya tadi ada yang mau disampaikan dari teman-teman divisi ekonomi. Ada nggak di sini? Masih punya waktu kurang lebih sekitar. Ada Mbak Wiwin. Siap Mbak Wiwin. Monggo silahkan Mbak Wiwin di open mic-nya.
untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Saya mau tanya sekali lagi teman-teman, siapa yang pengen untuk bisa berangkat berhaji dan berumroh? Angkat tangannya. Masya Allah, saya aja pengen berkali-kali ya, walaupun Oktober kemarin berangkat, sekarang berangkat lagi 2018. Saya pengen, kayaknya besok pulang tuh pengen lagi. Tadi saya ketemu dengan Buya Hendi, beliau kemarin bawa rombongan Furoda. Ya. Kurang lebih sekitar 19 hari yang lalu sudah pulang. Saya janjian mau ketemu nggak ketemu, karena saya berangkat ke Madinah, beliau sudah pulang. Masya Allah, tadi saya ketemu di hotel. Kenapa? Beliau baru 19 hari sampai Indonesia, sekarang sudah bawa rombongan lagi 90 orang umroh. Baru ketemu di Madinah. Jadi nggak ketemu kemarin. Jadi luar biasa. Jadi bisa umroh dan haji berkali-kali itu luar biasa. Nah insya Allah tahun ini SBC itu mau ada acara umroh bareng. Ada nggak yang pengen ikut umroh bareng SBC? Insya Allah saya menemani. Ada yang mau ikut? Nah, tipsnya bagaimana? Banyak teman-teman mungkin ngerasa kalau mau umroh masih mikir-mikir, atau mau berhaji kayaknya mikir-mikir yang panjang pemikirannya. Nah, bagi yang pengen ikut, gimana caranya? Nah, kenapa? Banyak orang berpikir bahwa umroh dan haji itu butuh biaya yang banyak, butuh ini, butuh itu. Ternyata bukan itu. Buktinya apa? Bapak dan ibu saya dalam 1 tahun berarti 2 kali ke tanah suci. Oktober umroh, tahun ini haji, dan dua-duanya tanpa uang. Masya Allah, tanpa uang. Tadi sayang bapak saya lagi kurang enak badan, kalau ada saya minta untuk ngomong. Kata bapak saya, iya bisa berangkat sini hanya bayar pakai doa, katanya. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, insya Allah kita akan ada umroh bareng. Nah nanti bagi yang pengen berangkat, pasti sebagian besar dari kita tuh berpikir, mampu nggak ya, ada dana apa nggak, ada uang atau tidak. Saya pun dulu seperti itu, umroh pertama saya pun gratis gitu, bahkan plus dikasih uang saku gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah jadi kita tidak harus berpikir bahwa kita ini punya uang atau tidak, tapi apa, kita punya prestasi atau tidak. Karena contohnya gini, umroh dan haji itu adalah eventnya Allah, acaranya Allah, maka suka-suka Allah, Allah mau undang siapa? Orang punya uang belum tentu diundang sama Allah. Berapa banyak orang yang dia uangnya berlimpah, banyak, tapi sama Allah nggak diundang? Banyak banget. Ya. Jadi kalau kita ngelihat di sekeliling kita, berapa banyak orang yang mobilnya banyak, rumahnya besar, gitu ya, penghasilannya besar, tapi sama Allah ternyata tidak diundang. Ternyata sama Allah tidak undang. Kenapa? Tidak terketuk di hatinya untuk berangkat. Tidak ada keinginan untuk berangkat. Dan itu bukan 1 2. Bahkan saya dengar cerita ada beberapa orang tua ketika saya kemarin mau berangkat, saya ketemu sama beberapa teman yang dia merasa bilang gini, bersyukur banget ya Mas Ridwan gitu bisa ngajakin kedua orang tua. Orang tua saya nggak mau diberangkatin umroh sama diberangkatin haji, katanya takut gitu. Bayangin tuh. Jadi sampai orang udah siap anaknya mau berangkatkan, ternyata memang tidak terpanggil gitu. Nah maka sahabat sekalian, yang pertama apa? Kalau memang ini adalah eventnya Allah, acaranya Allah, maka apa? Maka bagaimana kita berprestasi? Saya ambilkan contoh simpel, misalnya salah satu yang mungkin di Indonesia lagi in ya, ada Putri Arini ya, siapa namanya? Putri Arini, tapi bukan Menteri Humas kita ya, itu kan Mbak Arini kalau itu ya. Dia habis dapat Indonesian Got Talent, diundang kemana-mana, diundang Istana Negara. Nah anggaplah kita ambilkan contoh Istana Negara. Kenapa kok dia sampai diundang Istana Negara, diundang kemana-mana? Karena dia berprestasi, ya. Ketika seseorang membuat prestasi, maka dia diundang sama orang, sama mungkin kerajaan, sama presiden, sama siapa. Nah, saya mengumpamakan seperti itu. Apa yang saya umpamakan? Saya tidak berpikir apakah punya uang atau tidak punya uang. Maka apa yang dilakukan? Bagaimana kita mencetak prestasi-prestasi terbaik agar kita pantas menjadi tamu Allah, agar kita pantas diundang di acaranya Allah. Nah, maka apa? Maka yang harus kita lakukan adalah berlomba-lomba membuat prestasi. Apa prestasinya? Ya prestasinya amal soleh. Yang kalau kita mungkin mampunya sendiri, perbanyak tahajud, minta sama Allah, sholatnya, ya. Nah, terus doanya dikencengin, sedekahnya dikencengin gitu. Nah, artinya apa? Itu prestasi dalam konteks pribadi. Bisa ke banyak orang, amal soleh yang banyak, bantu sesama, bantu teman-teman yang lagi susah dengan mungkin tenaga, mungkin dengan pikiran, dengan doa kita gitu. Nah, buat prestasi yang membuat Allah pantas ini saya undang gitu. Nah, bukan masalah uangnya, insya Allah uang itu akan datang ketika kita berazam, ya Allah saya berniat, saya pengen menjadi tamumu di Baitullah, maka Allah akan bukakan segala pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan kalau kita ketika mendengar panggilan labbaik Allahumma labbaik, bergetar hati kita dan rasa-rasanya kita pengen membalas panggilan Allah itu, maka insya Allah sebentar lagi Anda akan berangkat. Nah maka apa? Pahami ada 3 panggilan Allah. 3 panggilan yang kita
bisa jawab. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Untuk apa? Sholat ke Baitullah, ke rumah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal sholat. Nah, apakah kita mau nih panggilannya? Bergegas, berjalan untuk kita berangkat ke masjid. Nah, itu panggilan yang pertama. Dan panggilan pun kita jawab. Ya, ketika hayya 'alal sholat, jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Yang mampu membuat kita berangkat sampai ke masjid hanyalah Allah, kekuatan Allah. Panggilan yang kedua adalah panggilan berumrah dan berhaji. Labbaik Allahumma labbaik. Dan apa kita menjawabnya? Kalau kita menjawabnya, labbaik la syarika laka labbaik, maka insya Allah Allah akan penuhkan caranya untuk kita sampai ke sini. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian untuk kembali bertemu dengan Allah nanti. Teman-teman, sebelum ini iklan dulu. Ini Umi lagi minta diajakin ke restoran Sunda. Lagi mau cari apa sih, Mi? Lagi mau cari apa? Ayam. Lagi bosan nih makannya. Lagi mau cari makanan atau di ayam. Nah, itu Sundanya. Oke, Sunda pisan ya. Nanti waktu umroh akan sedikit berbeda karena nanti akan ada beberapa karena kita umroh bareng SBC, selain kita mengecas secara ruhiyah kita, nanti juga akan ada sedikit kegiatan studi banding, review bisnis gitu kan. Kalau selama ini kan city tour paling misalnya ya jalan-jalannya ke kebun kurma atau apa, tapi nanti besok kalau sama saya kita akan bedah bisnis. Jadi ngelihat potensi, cara ngeliat peluang dan seterusnya, bagaimana untuk kita masuk ke mancanegara. Dan nanti kita akan datang di cabang Wong Solo yang ada di sini dan kita ngobrol sama manajernya, kemudian teman saya bagaimana sih bisa buka cabang di Tanah Suci dan seterusnya. Nantilah pokoknya begitu ceritanya. Jadi bagi teman-teman, bagi yang pengen, yuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat prestasi yang terbaik, ya baik itu secara pribadi, tapi bagi saya adalah prestasi terbaik beramal soleh untuk banyak orang, agar kita pantas menjadi tamunya. Oke, teman-teman, sekarang waktunya untuk tanya jawab Q&A. Kita masih ada waktu, ya, tinggal sisa beberapa menit lagi. Tapi insya Allah malam ini kita nggak apa-apa karena di sini belum malam. Bagi yang masih kuat, kita akan lanjutin sampai jam setengah 10. Oke, kalau di sini mah masih baru jam setengah. Baru jam berapa nih sekarang? Baru jam 16, baru jam 5, jam 5 sore. Tepat dong, silakan saya kembalikan ke host kita. Baik, terima kasih Abi Ridwan. Langsung saja karena waktunya sudah tinggal 3 menit. Ini ada pertanyaan, saya bacakan. Assalamualaikum Coach, izin bertanya, kalau kita berdoa dalam keadaan sholat sedang sujud akhir, apakah itu merupakan dimensi berdoa? Karena saya pernah mendengar kajian-kajian bahwasannya ketika kita sedang sujud terakhir itu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya akan lebih cepat dikabulkan. Mohon penjelasannya, Coach. Baik, ya, seperti tadi ada adab dan juga ada waktu. Nah, betul, sujud doa itu sebenarnya seluruh rangkaian sholat ketika kita memahami dari mulai takbir pertama sampai dengan tahiyat akhir itu adalah doa semua. Jadi sholat kita itu sebenarnya isinya semuanya doa. Ya, bahkan salah satu ya doa favorit saya itu adalah duduk di antara dua sujud. Itu Masya Allah, itu doa yang luar biasa sekali gitu ya. Ya, teman-teman pelajari artinya. Nggak usah kita bahas sekarang di sini. Tapi coba teman-teman baca artinya dari Al-Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu doa semua isinya, dan Al-Fatihah itu mengajarkan cara doa terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta tuh kan, hanya kepada Allah, baru minta. Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya? Jadi mau minta satu, mujinya berkali-kali. Dan cara saya berdoa seperti itu. Jadi apa cara saya berdoa? Biasanya saya bersyukur dulu. Terima kasih Allah dikasih sehat, terima kasih Allah dikasih rezeki, terima kasih dikasih istri yang solehah, yang menyenangkan, anak-anak yang menyenangkan. Terima kasih dulu gitu ya. Walaupun itu belum terjadi, terima kasih dulu aja gitu. Nah, baru nanti minta. Ya, Masya Allah luar biasa, bersyukur dulu. Nah, dan betul, saya juga sama. Biasanya di sujud terakhir itu ada beberapa doa yang saya panjatkan, dan memang itu kalau saya tapi biasanya tidak dilafalkan. Ya, tidak menambah bacaan sholat, tidak dilafalkan, tapi memang dalam hati saya memanjatkan. Karena apa? Karena setiap sujud itu kita waktu yang dekat sekali dengan Allah. Dan juga di penghujung tahiyat akhir kita minta untuk diselamatkan dari fitnahnya Dajjal, dari pindahan zaman dan seterusnya. Jadi betul, intinya banyak-banyakin doa ya, banyak-banyakin doa, karena doa itu mampu merubah apa yang sudah sebelumnya menjadi ketetapan. Kenapa? Ada qada dan qadar ya. Kalau sudah menjadi qadar, ya sudah menjadi ketetapan yang sudah tidak bisa berubah karena sudah kejadian. Tapi qada itu masih bisa berubah, salah satunya dengan doa dan ikhtiar. Kira-kira begitu teman-teman semua.
Wallahu a'lam bishawab ya. Ini Al-Fakir yang ilmunya masih sedikit. Lanjut. Baik, pertanyaan yang kedua, izin bertanya Coach, biaya umrohnya berapa, berapa hari dan fasilitasnya apa Coach? Oke, saya juga belum tahu. Nanti tanyanya ke Departemen Ekonomi. Ya, nanti insya Allah nanti teman-teman di Departemen Ekonomi akan menginfokan lebih lanjut ya. Teman-teman yang nitip doa nanti mungkin akan dikasih tahu lebih detailnya. Saya juga belum tahu. Nah, tapi insya Allah umroh kita ini nanti umroh plus Turki. Ya. Jadi nanti jalan dari Indonesia ke Turki dulu, dari Turki baru nanti ke Madinah, dari Madinah kita baru ke Mekah. Nah, insya Allah jadi tiga destinasi ya. Nah, yang kedua, kalau saya mungkin gini, umroh itu perjalanan spiritual, perjalanan hati. Apa yang menjadikan saya pengen bareng? Ya mungkin kalau mengakomodir semuanya mungkin agak berat. Karena ketika kita bicara tentang umroh, dikontekskan ke fasilitas, maka kalau mau fasilitas terbaik pasti harganya mahal. Kalau mau murah pasti fasilitasnya kurang baik. Sementara di SBC teman-teman pasti ada yang pengennya fasilitasnya baik, tapi ada juga yang secara ekonomi terbatas. Nah, kemungkinan besar pasti akan diambil tengah-tengah. Yang terjangkau, ya mungkin fasilitas bukan yang terbaik gitu ya, tapi juga masih layak gitu ya, sangat bagus sekali dan juga insya Allah bisa membuat teman-teman semua bisa berangkat bersama dengan keluarga tercinta. Nah, tapi yang kedua adalah gini, apa yang menjadi spesial di antara umrah-umrah? Banyak sekali kalau teman-teman mau masih cari fasilitas terbaik bisa ikut dengan travel-travel yang lain. Tapi di SBC ini ya karena kita yang pertama adalah bagaimana kita bareng-bareng mentadaburi ya, banyak kisah, banyak perjalanan membangun kebersamaan di SBC, membangun ukhuwah persaudaraan kita, dan selama perjalanan tentu yang pasti akan membedakan karena event kita, kegiatan kita adalah kegiatan yang berhubungan dengan bisnis juga para pengusaha, maka insya Allah kita nanti akan bareng-bareng berbicara tentang Umi, minta kursi, Umi, minta kursi 2, minta kursi sama kan. Itu tuh, minta itu kursi. Nah, itu enggak Bu? Ya, di sini. Kosong. Nah, Masya Allah. Oke, jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah jangan dinilai semata-mata dari fasilitasnya. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah kita ngelihatnya dalam masalah fasilitas, ya insya Allah biayanya terjangkau. Ya, jadi lebih detail nanti mungkin Mbak Wiwin deh yang jelasin, bukan saya nggak paham. Gitu Mbak Wiwin ya, mana Mbak Wiwinnya nih? Tanggung jawab tuh, ada pertanyaan. Besok aja Coach, kalau udah ini Oh iya. ganas aja. Yang penting sekarang pokoknya niat dulu ya, di DP dulu pakai niat, gitu benar Mbak ya. Isi formnya gitu. Jadi semoga Allah undang kita semua. Begitu. Amin. Ya, ditip doa dulu yang penting Coach. Kan kalau uang itu biarpun murah kalau Allah nggak izinkan nggak bisa juga. Murah. Benar banget. Ya. Bisa. Tapi kalau mahal kalau Allah udah izinkan pasti berangkat. Jadi penting doa dulu. Minta mumpung Ciara di sana juga kan. Oke, siap. Berarti bonus doa nih berarti ya. Oke, insya Allah gitu teman-teman.